Hari ini harusnya bikin lega, tapi entah kenapa malah terasa aneh. Aku melangkah keluar dari gerbang pengadilan agama dengan napas berat. Surat cerai sudah ada di tangan. Resmi, 3 tahun pernikahan selesai begitu saja, dan sekarang aku udah jadi janda di usia 27 tahun. Aku berdiri di pinggir jalan, merogoh tas buat ambil ponsel. Niatnya mau pesan ojek online, tapi begitu nyalain layar, lowbat. Ya ampun, komplit sudah hari ini. Aku mengeluh sambil mendesah. Baru mau jalan cari angkutan umum, tiba-tiba suara motor berhenti di dekatku. Loh, Mbak Siska, ngapain di sini? Aku menoleh Dani, anak tetangga rumah ibu umurnya baru 23 tahun. Dulu sering main ke rumah waktu kecil, sekarang udah gede, rambutnya agak gondrong, tapi masih rapi. Mau pulang, Mbah? Ayo aku antar, katanya semangat. Aku sempat ragu, tapi ya sudahlah daripada jalan jauh. Beneran nih, nggak ngerepotin? Tanyaku memastikan. Santai aja, Mbak, aku juga lagi nggak buru-buru kok. Ya sudah, aku naik ke belakang, pegangan ke besi jok motor melaju santai di jalanan kota yang mulai ramai. Dani, seperti biasa banyak omong. Mbak Siska makin cantik aja, kok bisa gitu ya? Biasanya yang habis cerai kan kusut, ini malah fresh banget, katanya sambil cengengesan. Aku mendengus. Halah, mulutmu gak berubah ya Dan, mau ku tendang nih. Dani ngakak. Beneran Mbak, jangan-jangan mantan nyesel tuh. Aku males nanggepin, tapi tiba-tiba dari kejauhan ada polisi berdiri di pinggir jalan sambil kasih kode berhenti. Duh, kok kayaknya bakal kena tilang, gumam Dani pelan. Bener aja, begitu kami menepi, polisi minta surat-surat. SIM Dani mati, STNK ketinggalan. Ya udah, motor dibawa polisi. Kami ditinggal bengong di trotoar. Aku menghela napas. Baru kali ini naik ojek gratis, tapi endingnya begini. Dani garuk-garuk kepala. Aku niat nolong, malah nambah masalah. Kami akhirnya jalan kaki, nyari tempat buat duduk. Untung ketemu warung angkringan, langsung duduk dan pesen teh manis hangat. Jadi beneran udah cerai, Mbak? Tanya Dani pelan. Aku mengaduk teh, mengangguk. Udah, hari ini resmi. Dani diam sebentar, terus manggut-manggut. Terus abis ini mau ngapain? Aku mengangkat bahu. Fokus kerja aja, jualan online cari kesibukan. Dani nyengir. Saranku, beli motor dulu, biar kalau aku jemput lagi gak kena tilang. Aku ngakak, ya ampun, baru hari pertama jadi janda, udah dikasih hiburan sama bocah satu ini. Setelah ngobrol sebentar, aku pesan taksi online. Dani nunggu sampai mobil datang. Pas aku mau masuk, dia nyeletuk. Mbak butuh admin buat toko online. Aku siap kerja, gaji seikhlasnya. Aku melirik sambil tersenyum. Tak pikir-pikir dulu, kalau kamu rajin, bisa dipertimbangkan. Dani ketawa. Pasti rajin, Mbak. Aku anak baik-baik kok. Aku masuk mobil sambil tersenyum kecil. Gak nyangka aja, hari cerai yang harusnya berat, malah diakhiri dengan obrolan sama bocah tetangga. Setelah kejadian motor kena tilang, Dani jadi makin sering muncul di hidupku. Awalnya cuma basa-basi, kadang nanya harga barang dagangan, kadang nitip beli sesuatu. Kayak cari alasan gitu, buat bisa nongkrong tiap hari di rumahku. Sejujurnya aku gak keberatan malah, aku mulai menikmati kebiasaan barunya. Dani ini, meski mulutnya sering ngelantur, dia enak diajak ngobrol. Beda sama mantan suami yang dulu tiap pulang kerja cuma main HP sambil selonjoran. Dani selalu punya topik buat dibahas, dari yang receh sampai yang agak serius. Hari itu warungku sepi, bukan karena gak laku, tapi karena stok barang dagangan online habis. Barang dari supplier masih dalam perjalanan, jadi untuk sementara aku cuma bisa nunggu. Dani, seperti biasa, nongol di depan rumah sambil nyender ke motornya. Mbak, tumben ngelamun aja.
Tanyanya sambil nyeruput es teh yang entah beli di mana. Aku nyengir. Stok kosong, lagi nunggu kiriman. Dani manggut-manggut. Berarti Mbak nganggur dong. Aku mengangkat bahu. Iya, kenapa? Dia cengengesan. Ayo jalan-jalan. Aku ngelirik malas. Halah, bocah mau kemana? Ke tempat yang bisa bikin Mbak lupa mantan. Aku ketawa. Halah, emangnya kemana? Dia mikir sebentar, terus nyeletuk. Ke gunung aja, udara segar, pemandangan bagus, sekalian refreshing. Aku menimbang-nimbang, sebenarnya udah lama gak jalan-jalan, apalagi ke tempat yang bisa bikin otak adem. Akhirnya, tanpa pikir panjang, aku angguk. Oke lah, ayo, aku siap-siap dulu ya. Kami boncengan naik motor melewati jalan berkelok-kelok menuju pegunungan. Angin sejuk menerpa wajah, suasana di sepanjang perjalanan hijau dan menyenangkan. Dani nyetir sambil sesekali ngobrol. Mbak, ini pertama kali jalan sama aku kan? Aku nyengir. Iya, terus kenapa? Dia ketawa kecil. Nggak apa-apa, cuman pengen bilang. Kalau Mbak takut jatuh, pegangan aja. Aku nggak keberatan kok. Aku mendecak. Bocah modus basi, aku udah kenyang rayuan kayak gitu. Tapi diam-diam, aku memang sedikit menyesuaikan pegangan di bahunya. Takut tiba-tiba motor oleng. Beberapa kilometer sebelum sampai area wisata, kami melewati deretan hotel kecil di pinggir jalan. Dani yang dari tadi fokus nyetir, tiba-tiba nyeletuk iseng. Banyak hotel ya di sini? Aku ikut melirik. Iya, namanya juga daerah wisata. Dia ketawa kecil. Iya sih, tapi kan kadang hotel di daerah kayak gini lebih sering dipakai buat hal lain. Aku melotot. Otak kamu kemana sih, Dan? Dani ngakak. Lah, kan aku cuma ngomong fakta. Lagian kalau misal nih ya, kita capek nanti, terus mau istirahat bentar. Mbak pilih tidur di gazebo atau hotel. Aku ketawa sambil nampol pundaknya. Dasar bocah nggak bener, nggak ada istirahat-istirahat di hotel. Dia cengengesan. Ya siapa tahu Mbak, kan di gunung dingin, siapa tahu butuh tempat yang lebih hangat. Aku geleng-geleng kepala. Udah ya, fokus nyetir aja, jangan banyak ngelantur. Dani ngakak, tapi aku bisa lihat dari kaca spion kalau dia masih nyengir usil. Bocah satu ini cukup menarik, ada aja tingkahnya. Tapi jujur, sepanjang perjalanan tadi, aku menikmati setiap momen dengannya. Ada sesuatu yang beda, sesuatu yang bikin jantungku berdebar pelan, tapi menyenangkan. Sesuatu yang entah sejak kapan mulai muncul, dan yang jelas perjalanan ini masih panjang. Entah akan kemana, tapi aku gak keberatan. Begitu turun dari motor, aku merenggangkan kaki yang pegal. Tapi belum sempat menikmati udara sejuk pegunungan, mataku menangkap sosok yang paling malesin, Huda, mantan suamiku, dan dia gak sendirian. Ada Risma di sampingnya, perempuan yang dulu jadi selingkuhannya. Mereka jalan berdua sambil gandengan, kelihatan mesra. Sial, dunia ini sempit banget apa gimana lah. Aku mau pura-pura gak lihat, tapi udah malah nyengir ke arahku. Oh Siska, kok bisa pas ketemu? Aku berusaha santai. Ya, namanya tempat wisata, siapa aja bisa datang. Risma ikut ngimbrung, suaranya cempreng. Mas, lihat deh, mungkin dia kaget lihat kita makin mesra. Aku mendengus, gak ada yang mengejutkan dari pengkhianat dan pelakor jalan berduaan. Aku lempar senyum sinis. Iya, aku kaget kok ya masih awet. Biasanya yang diawali dengan pengkhianatan, ujungnya juga hancur. Risma langsung sewot. Siska, kamu masih dendam ya? Udah cerai juga, harusnya bisa move on dong. Aku ketawa tipis. Dendam? Gak ada waktu. Aku malah bersyukur bisa lepas dari laki-laki yang enggak tahu diri. Huda mencibir. Sudahlah Siska, cari hidup baru aja, jangan terus-terusan nyinyir.
Aku melirik Dani yang dari tadi diam aja, cuman ngeliatin sambil sesekali ngunyah permen karet. Nggak ada niatan ikut campur. Bagus, aku suka gaya Dani ini. Aku buang napas pelan, malas berlama-lama di sini. Ayo Dan, pergi dari sini, udara mulai tercemar. Dani langsung nurut, tancap gas meninggalkan mereka. Angin dingin menerpa wajahku, aku masih kesel, tapi juga lega. Sudah cukup lihat drama dari orang-orang yang nggak penting lagi dalam hidupku. Setelah perjalanan tanpa arah, akhirnya kami berhenti di sebuah rumah makan pemancingan yang lumayan sepi. Aku langsung minta saung paling ujung biar nggak gampang kelihatan orang. Masih malas aja kalau sampai ketemu kenalan, apalagi Huda lagi. Begitu duduk, aku merasakan angin sejuk pegunungan yang lumayan bikin rileks. Di depan sana, pemandangan gunung terlihat jelas, hijau, dan menenangkan. Dani duduk di seberangku ya, nyender santai sambil buka menu, sementara aku masih diam, terbayang kejadian tadi. Masih kepikiran? Tanyanya tanpa menoleh. Aku menghela napas. Dulu aku pikir setelah cerai bakal lebih tenang, tapi ternyata masih aja sakit kalau ketemu mereka. Dani diam menunggu aku melanjutkan. Yang paling nyakitin itu bukan pas tahu dia selingkuh. Tapi saat dia nggak merasa bersalah sama sekali, lanjutku pelan, Dani mengangguk. Yang paling nyakitin itu bukan disakitin, tapi pas sadar kalau orang yang kita sayang udah nggak peduli. Aku meliriknya. Kamu pernah ngalamin juga? Dia tersenyum kecil. Pernah, rasanya kayak ditampar kenyataan. Aku terdiam, biasanya dia cuman iseng, tapi kali ini omongannya masuk akal. Kamu kok bisa ketawa terus? Tanyaku akhirnya. Dani mengangkat bahu. Hidup terlalu pendek buat marah terus. Kalau ada yang ninggalin, berarti memang bukan yang terbaik. Aku menatap pemandangan gunung, merenungkan kata-katanya. Malam makin dingin, tapi untuk pertama kalinya, hatiku terasa sedikit lebih hangat. Sejak malam itu, aku dan Dani makin sering ketemu. Awalnya cuma ngobrol biasa, tapi lama-lama jadi lebih akrab. Ada saja alasannya mampir. Kadang nganter makanan, atau sekadar duduk di teras sambil ngopi. Tapi semuanya tetap harus sembunyi-sembunyi. Aku gak mau jadi bahan omongan tetangga. Janda baru cerai, terus kelihatan deket sama pemuda, bisa langsung dicap macam-macam. Aku tahu ini bukan sekadar pertemanan biasa. Kami dekat, akrab, mesra, tapi bukan pacaran. Dan entah kenapa, aku gak masalah dengan itu. Malam itu, aku duduk di teras pura-pura sibuk dengan HP. Tapi telingaku menangkap suara cekikikan gak jauh dari rumah sebelah. Mas Dani sering banget kesini. Jangan-jangan betah gara-gara aku. Suara Rina tetanggaku terdengar manja. Dani ketawa kecil. Halah, kamu ini pede banget. Aku mendengus pelan. Sejak kapan Dani suka mampir ke rumah sebelah? Makin lama, suara obrolan mereka bikin aku gak fokus. Entah kenapa, dadaku terasa seperti sesak. Aku gak punya hak buat cemburu, tapi kok rasanya panas. Beberapa menit kemudian, suara motor terdengar. Aku buru-buru masuk rumah, takut Dani lihat wajahku yang kesal gak jelas. Tapi dasar cowok ngeselin, dia malah muncul di depan pagar rumahku. Gak lama setelah pergi dari rumah Rina. Tumben diem aja, biasanya banyak omong. Katanya santai, duduk di kursi teras. Aku mengangkat bahu, pura-pura gak peduli. Lagi gak ada bahan buat ngomong. Dani ketawa kecil, matanya memperhatikanku tajam. Cemburu? Tanyanya tiba-tiba. Aku melotot. Ngapain cemburu? Kita kan bukan siapa-siapa. Dia tersenyum miring, ekspresinya kayak baru menang taruhan. Berarti boleh dong deket sama Rina. Sumpah, tanganku ini gatel banget pengen nyubit dia. Aku mendengus. Terserah kamulah, bukan urusan aku. Dani masih menatapku dengan tatapan yang sulit ditebak.
Lalu tiba-tiba dia berdiri dan menarik tanganku. "Ayo jalan," aku mengerutkan dahi. "Kemana, Dan? Udah mau malam ini?" Sambil senyum, dia jawab dengan santai, "Ke Kencan." Aku sempat terdiam, mau nolak, tapi dalam hati justru senang. Entah sejak kapan kok aku malah jadi kayak gini. Akhirnya, aku mengangguk dan Dani langsung nyengir puas. Aku jalan pelan lalu naik ke motornya. "Pegangan yang erat nanti, jangan malu-malu." Aku mencibir. "Jangan aneh-aneh, nanti aku gampar." Dia ketawa, tapi aku bisa lihat matanya berbinar. Malam ini terasa beda, lebih intens, lebih dekat. Dani melajukan motor ke arah pegunungan, angin malam berembus sejuk menerpa wajahku. Aku duduk di belakangnya, kedua tanganku bertumpu di pinggangnya, terasa nyaman meski hatiku tetap waspada. Di sepanjang jalan, banyak hotel-hotel kecil berjejer, beberapa dengan lampu neon yang mencolok. Aku memperhatikan tanpa niat, sampai tiba-tiba Dani mengurangi kecepatan dan menoleh sedikit. "Itu kayaknya enak buat istirahat ya," katanya menahan tawa sambil menunjuk salah satu hotel. Aku langsung mencubit pinggangnya. "Mulai deh, otaknya belok." Dani tertawa kecil, tapi tetap mengendarai motor dengan santai. "Loh, siapa tahu mau selonjoran bentar biar nggak pegel." Aku mendengus. "Alasan aja kamu ini, udah lurus aja." Tapi bukannya mempercepat laju motor, Dani malah makin pelan. Tangan kanannya meraih jemariku yang masih mencubit pinggangnya, menggenggam erat, seolah tak boleh aku lepasin. "Kalau aku belok beneran, marah nggak?" tanyanya dengan nada menggoda. Aku terdiam, tapi jantungku berdegup lebih kencang. Dan benar saja, bukannya lurus, Dani justru membelokkan motor ke jalan kecil yang menuju salah satu hotel. Aku menatapnya kaget. "Dani, seriusan kamu?" Dia hanya nyengir, tanpa berkata apa-apa. Aku bisa saja protes, tapi entah kenapa, aku hanya diam. Saat motor berhenti di depan lobi, aku tetap tak berkata apa-apa. Aku duduk diam di belakang Dani, membiarkan dia mengambil keputusan. Begitu motor berhenti di parkiran hotel, aku turun lebih dulu, menatap Dani dengan alis terangkat. "Kok beneran belok?" tanyaku, setengah protes tapi tanpa niat benar-benar marah. Dani hanya nyengir. "Tanggung udah sampai sini, lagian kamu nggak nolak kan?" katanya santai sambil melepas helm. Aku deg-degan, bimbang, harusnya nggak mau, tapi anehnya aku tidak membantah. Dengan langkah ragu, aku mengikuti Dani masuk ke lobi hotel, membiarkan dia yang mengurus semuanya. Beberapa menit kemudian, kami sudah berjalan menuju kamar yang terletak di lantai atas. Begitu pintu kamar terbuka, aku melangkah masuk lebih dulu. Kamarnya sederhana, dengan ranjang besar di tengah dan pencahayaan yang sedikit temaram. Aku berdiri di dekat jendela, menatap pemandangan luar. Dani meletakkan kunci kamar di meja, lalu duduk di tepi ranjang sambil memperhatikanku. "Masih diam aja, jangan bilang kamu deg-degan," godanya. Aku menoleh dan menyipitkan mata. "Kamu aja yang kepedean tuh." Dani tertawa kecil. "Iya sih, aku tahu kamu udah biasa diajak ke hotel sama mantan suami kan?" Aku menoleh cepat, lalu tanpa pikir panjang melempar bantal ke arahnya. "Mulut kamu tuh ya, kalau nggak nyebelin sehari nggak bisa." Dani menghindar sambil terkekeh. "Cuman bercanda kok, nggak usah baper." Aku mendekat berniat mengambil bantalku lagi, tapi Dani malah menariknya ke belakang, membuatku harus semakin mendekatinya. "Udahlah, duduk aja sini, jangan tegang banget," katanya, menepuk tempat di sampingnya. Aku ragu, tapi akhirnya duduk di ujung keranjang, tetap menjaga jarak. Dani menoleh padaku, ekspresinya masih santai, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit kujelaskan. "Kok jadi diam?" tanyanya. Aku menghela napas. "Aku nggak tahu harus ngapain di sini." Dani tersenyum kecil.
Ya udah, santai aja, kita ngobrol kayak biasa. Aku mengangguk dan kami mulai berbicara tentang hal-hal ringan. Kami tertawa pelan saling melempar ejekan kecil dan tanpa sadar jarak di antara kami semakin dekat. Dani berhenti tertawa lebih dulu, menatapku dengan ekspresi yang berbeda. Matanya tajam, penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku juga ikut terdiam. Tiba-tiba merasa sadar betapa dekatnya wajah kami sekarang. Aku bisa merasakan napasnya, hangat dan stabil. Jantungku terasa mulai berdetak lebih cepat. Dani mengangkat tangannya, menyentuh ujung rambutku dengan lembut. "Sis," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Apa Dan?" Tanyaku gugup. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia mendekat perlahan dan tanpa sadar aku menutup mata. Dan bibir Dani terasa menyentuh bibirku lembut dan perlahan seolah memberi waktu agar aku bisa menolaknya kalau aku mau. Tapi anehnya, aku tidak menolak. Aku membiarkan itu. Aku larut dalam kehangatan, merasakan debaran jantung yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Tangannya bergerak pelan, menyentuh pipiku, lalu turun ke bahuku. Aku tidak tahu siapa yang lebih dulu memperdalam ciuman itu. Tapi tiba-tiba saja, kami sudah semakin dekat. Tubuhku hampir menyatu dengan tubuhnya. Aku menggigit bibirku sendiri ketika dia menarik wajahnya sedikit. Dani menatapku dengan mata yang penuh keinginan. "Sebenarnya kita nggak boleh gini ya?" Tanyanya, suaranya terdengar sedikit berat. Aku berusaha mengatur napasku. Tapi kita udah terlanjur gini deh. Dan Dani tersenyum kecil, lalu menempelkan dahinya ke dahiku. "Kalau gitu, kita anggap ini rahasia kita aja," ucapnya lembut. Aku mengangguk pelan. "Iya, jangan sampai ada yang tahu." Dia menatapku sejenak, seakan memastikan aku benar-benar setuju. Lalu tanpa kata-kata lagi, dia menarikku dalam pelukan. Dani mulai semakin berani, dia mulai mendaratkan bibirnya kemanapun ia mau. Aku anehnya, seperti ikut merasakan kesenangan ini, membiarkan Dani menyusuri setiap sudut-sudut tubuhku. Dan di malam itu, kami membiarkan diri kami tenggelam dalam perasaan, hingga rasa hangat itu terasa telah merasuk ke dalam tubuhku. Dani membelai rambutku saat aku bersandar di bahunya. Di luar, udara pegunungan terasa semakin dingin, tapi di dalam kamar ini kerasa hangat. "Kamu nyesel gak kita udah begini?" Tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Gak tahu, tapi aku gak mau mikir sekarang." Dia mengusap punggungku dengan lembut. "Yang penting, kita gini aja ya. Aku gak akan bilang siapa-siapa." Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Harusnya aku yang ngomong gitu. Aku yang janda. Aku yang harus jaga nama baik. Dani mencubit hidungku pelan. "Udah, jangan dipikirin. Yang penting kita sama-sama nyaman kan?" Aku mengangguk lalu menyandarkan kepalaku lagi di bahunya. Kami tidak bicara lagi untuk beberapa saat, hanya menikmati momen ini dalam diam. Sampai akhirnya, Dani melirik jam di dinding. "Udah hampir tengah malam, kita pulang?" Aku menghela napas. Rasanya berat meninggalkan kenyamanan ini, tapi aku tahu kami harus kembali ke dunia nyata. "Iya pulang," jawabku berat seolah tak ingin mengakhiri. Kami beranjak dari tempat tidur, membereskan sedikit kekacauan yang kami buat. Saat keluar dari kamar, Dani menggenggam tanganku sebentar sebelum akhirnya melepaskan saat kami sampai di parkiran. Saat di atas motor, aku memeluk pinggangnya erat. Malam ini mungkin hanya milik kami berdua, tapi aku tahu sejak detik ini semuanya tidak akan pernah sama lagi. Sudah sebulan ini, aku dan Dani semakin dekat, bahkan melewati batas berkali-kali. Setiap ada kesempatan, kami selalu mencari waktu untuk bertemu. Diam-diam, sembunyi-sembunyi dari tetangga yang selalu penasaran dengan urusan orang lain, tapi aku bahagia. Entah sejak kapan aku mulai terbiasa dengan keberadaan Dani. Caranya menggoda,
Perhatiannya yang selalu terasa tulus dan pelukan hangatnya membuatku lupa kalau kami sebenarnya tidak pernah benar-benar memiliki status. Hingga di siang itu, semuanya menjadi terasa berubah. Aku sedang duduk di teras rumah, menikmati teh hangat sambil lihat media sosial, sampai tanpa sengaja aku melihat postingan seseorang yang aku kenal. Selamat buat Dani yang bentar lagi berangkat magang ke Jepang. Sukses bro. Aku mengernyit terheran. Dani, magang ke Jepang. Aku membaca ulang postingan itu, memastikan kalau aku tidak salah lihat. Lalu, aku cek komentar-komentarnya, dan semuanya membenarkan hal itu. Bahkan, ada yang bilang kalau Dani sudah dapat kontrak kerja di sana, dan bulan depan dia akan berangkat. Tanganku gemetar, mataku terasa panas. Dani gak pernah cerita, kenapa dia gak bilang apa-apa. Aku buru-buru membuka chat kami. Dalam sebulan ini, kami hampir tiap hari bertukar pesan. Tapi, tidak ada satupun kata tentang rencana dia ke Jepang. Aku langsung mengetik cepat. Dani, kita perlu ketemu sekarang. 5 menit berlalu tanpa jawaban, aku semakin gelisah. Lalu akhirnya dia membalas. Lagi di bengkel, ada apa? Oke, aku kesana. Balasku singkat. Aku tidak peduli harus panas-panasan di jalan. Aku langsung mengambil jaket dan kunci motor, lalu melaju ke bengkel tempat dia biasa nongkrong. Saat sampai, aku melihatnya duduk di bangku kayu di depan bengkel. Begitu matanya menangkapku, dia berdiri, ekspresinya berubah. Aku tidak peduli, aku langsung mendekat dan tanpa basa-basi aku berkata, "Kenapa kamu gak pernah bilang kalau kamu mau ke Jepang?" Dani terdiam sejenak lalu menarik napas. "Kita ngomong di tempat lain yuk." Aku mengikuti langkahnya ke belakang bengkel, mencari tempat yang agak sepi. Begitu kami berhenti, aku langsung menatapnya tajam. "Sejak kapan kamu dapat kerja di sana?" Dani mengusap tengkuknya. "Udah lama, aku ikut program magang sejak tahun lalu, tapi baru kepastian berangkatnya dapat bulan kemarin." "Dan kamu gak bilang apa-apa." Suaraku mulai meninggi. Dia menghela napas. "Aku gak tahu gimana harus ngomong ke kamu, sis. Aku takut kamu marah." Aku tertawa kesal. "Oh, jadi daripada aku marah, kamu lebih milih buat diam-diam aja ya? Mainin perasaan aku selama ini?" Dani menggeleng cepat. "Nggak gitu Siska, aku sayang sama kamu." Aku menatapnya penuh emosi. "Sayang? Kalau kamu beneran sayang, kamu nggak akan menyembunyikan sesuatu sebesar ini dariku." Dia menunduk. "Aku nggak mau kehilangan kamu." Aku mendengus. "Kamu bakal pergi bulan depan, Dani. Dan selama ini, kamu tetap deketin aku, tidur sama aku, seolah-olah kita bakal selamanya begini. Apa kamu sadar betapa egoisnya itu?" Dia terdiam, hatiku sakit. Semua yang aku rasakan selama sebulan ini, semua kebahagiaan yang dia berikan, kini terasa seperti kebohongan besar. Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Aku butuh waktu. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan pergi. Aku harus menjauh dulu sebelum aku benar-benar hancur. Seminggu sejak pertengkaran kami, aku masih sibuk menghindari Dani. Aku gak balas chatnya, gak angkat teleponnya. Kalau kebetulan papasan di jalan, aku pura-pura gak lihat. Aku masih kesal, masih merasa dibohongi. Tapi ternyata Dani gak menyerah begitu saja. Pagi itu, aku lagi duduk santai di teras sambil ngop. Tiba-tiba suara motor dan obrolan ramai terdengar dari depan rumah. Aku menoleh dan hampir saja tersedak. Dani datang, bawa keluarganya. Bukan cuma ibunya, tapi juga beberapa saudara dan tetangga dekat. Mereka bawa besek berisi makanan, buah-buahan, dan kue. Aku langsung berdiri. "Loh, ini ada apa?" Ibuku yang juga baru keluar rumah langsung bingung. "Paklik buklik, ada acara apa ini?" Ibu Dani tersenyum lembut.
Maaf mendadak, Bu. Kami kesini mau melamar Siska. Hah? Aku hampir menjatuhkan cangkir kopi. Ibuku langsung menatapku. Siska, kamu tahu soal ini? Aku geleng kepala, sumpah. Ini di luar dugaan. Dani melangkah maju. Wajahnya serius tapi matanya berbinar. Siska, aku tahu aku salah karena gak bilang soal keberangkatanku. Tapi aku gak mau kehilangan kamu. Aku mau hubungan kita jelas. Aku mau lamar kamu. Aku melongo. Ini cowok serius banget. Sumpah. Ibu Dani ikut bicara. Sejak ayahnya meninggal, saya selalu ingin yang terbaik buat Dani. Kalau dia sudah yakin sama pilihannya, saya pun mendukung. Ibuku menatapku, seolah memberi isyarat kalau keputusan tetap di tanganku. Aku menoleh ke Dani, pemuda 23 tahun, yang selama ini bikin hari-hariku lebih berwarna. 3 tahun, dia bakal pergi ke Jepang. Kalau aku nolak, mungkin ini kesempatan terakhir. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Baik, aku terima lamarannya. Dani tersenyum lebar, matanya berbinar, keluarganya terlihat lega. Ibuku juga mengangguk pelan. Lamaran ini mendadak, tapi mungkin ini cara semesta menyatukan kami. Meski dalam hati, aku sadar 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh ya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.